Bagus sekali Satya karena orang ngeliat sana dia ngambil footage dari sini. Oke, hari ini kita akan ini adalah muka-muka kalian tahu adalah muka-muka syuting ulang ya. Jadi tadi gue udah shoot sampai atas cuman mungkin gue salah klik atau gimana jadi footage itu tidak tersave. Jadi ya ada footage saat yang ngikutin gue ada cuma kan footage untuk perspektif kita yang gue kasih lihat dengan gimbal si Brica Steady 2 Pocket ini nggak ada. Jadi sekali lagi gue akan ngebahas si Brica Steady 2 Pocket ini. Dimana ya simpelnya dia punya beberapa fitur lah kayak gini nih, kalian bisa puter-puter tuh. Dia ada aplikasi bawaannya juga, jadi kalian bisa kayak filter, langsung buat live, langsung ganti mode ke foto dan segala macamnya itu semua bisa dilakuin. Nih kayak kalau kalian udah goyang segala macam bisa di stabilize, kalian mau ganti ke kamera depan tinggal klik 3 kali. Jadi tuh kayak emang dibikin se-portable itu dan nggak seribet itu karena bahkan tanpa aplikasi pun kalian cuma perlu connect Bluetooth kalian udah bisa memakai fungsi-fungsi dasar kayak ngezoom, foto dan segala macam itu udah bisa semua. Jadi dari segi software ini buat gue udah optimisasi banget. Tapi nanti kita akan ngobrolin ini sambil nge-room tour si TLM. Ini adalah room tour 1,5. Kenapa? Karena sudah seberantakan itu dan wacana room tour 2.0 kan dulu Aldo sempet janjiin kan. Itu tuh gue rasa nggak akan pernah ada ya sampai kita pindah karena emang se-chaos itu. Maksud gue lu nggak akan bisa, akan sangat susah untuk ngebuat si rumah ini terlihat asri dan nyaman untuk ditinggal. Nanti kalian akan lihat dari perspektif pertama ketika gue buka pintu dan kalian lihat. Cuman di sini gue akan sambil mulai nge-record juga. Nah, di sini kalian bisa lihat nanti ada indikator ya. Di layarnya itu ada kayak kelihatan kalian sisa berapa giga size dan udah berapa menit. Di sini ini yang nggak pernah dikasih lihat sama Aldo. Ini adalah parkiran kita. Biasa dipakai buat tempat barbecue juga. Dan juga di sini ada apa namanya? Ada bubble wrap yang dipakai buat resin cat. Jadi sebenarnya kalau ada orang gitu kan datang lalu dia ngelihat bubble wrap, wow bubble wrap gratis nih, dia bisa ngambil dan dia bisa pergi tanpa kita tahu karena ini termasuk blind spot. Tapi tolong banget ya, kita adalah perusahaan merchandise yang sedang berkembang, jadi tolong banget jangan diambil. Nah di sini ada kandangnya belang. Jadi kan bisa lihat ada kandangnya belang, ini ada makanan. Biasa kalau belang makan di situ siang-siang ada 3 pengikutnya nungguin makan, bener-bener duduk di sana nungguin si belang kelar makan. Nanti belang udah bosan makan, mereka akan bergerak dari situ ke sini. Dan ini gue serius. Nanti mungkin suatu saat kita kalau nemu footage-nya kita masukin ke apa namanya Instagramnya TLM kali. Oh ya, by the way sebelum gue masuk gue ngasih tahu di sini ada 4 mode ya. Jadi ada FPV, LF, AF, half HF, jadi kayak all follow, half follow, log follow, sama first person view harusnya. Jadi bedanya itu kayak kita ngomongin kayak all follow. Ini kenapa dia nggak bisa gue ganti? Oh ini mungkin karena lagi record jadi nggak bisa ganti. Jadi itu kayak lebih ngatur kayak ininya itu ke lock, ininya ke lock. Jadi kalau gue kan lagi pakai FPV, jadi dia itu bener-bener semuanya luas kayak JJ ya, kayak JJ Slebel. Jadi dia bisa bergerak. Oke, kita akan ngasih lihat tampilan kalau kita masuk ke TLM. Ya, seberantakan ini adalah tampilan pertama yang kalian lihat. Jadi kayak gue udah bilang itulah kenapa sangat susah kalau kita ngomongin kita akan ada room tour 2.0 gitu. Nah, kita akan mengulang sekali lagi di sini. Ini udah jadi tempat kerja. Kalau kalian tahu dulu ini kan bolong ya, jadi ini dulu nggak ada tapi sekarang udah disekat karena emang buat tempat kerja. Itu semua adalah supply desmet baru, itu ada showcase harusnya, cuman seancur itu udah seberantakan itu nggak bisa dirapiin lagi. Ada printer, ada akuarium Aldo yang nggak ada ikannya, ini gambar lama dari kantor kedua, terus di sini ada barang-barang dari TLT. Ini ada semua desmet yang kita jual, ini ada barang yang harus kita kirim, baju, ini bahkan tadi pagi sampai sini. Jadi emang se-full itu ada beberapa sampel desmet yang nggak kita masukin ke box. Jadi ada beberapa desain baru yang mungkin kita bisa kasih spoiler dikit. Yang mana ya? Yang ini. Nah, ini adalah Kanagawa warna hitam yang belum dirilis. Yang karena sama ini kan orang pada minta hitam tapi nggak ada gitu kan. Oke, di sini ada bantal juga, ada protein anak-anak. Nah, satu-satunya kerja di hari Sabtu ini adalah Una, lihat tuh. Tapi kerjaannya juga bukan kerjaan racing cat, jadi dia cuma numpang di sini. Kerja racing cat nanti dia lagi ngerjain yang lain. Jadi emang kalau di TLM tuh lo mau freelance, lo mau ngapain itu terserah.
selama job desk lu nggak keganggu gitu kan. Gimana Una PayPal-nya? Apa? PayPal-nya gimana? Ya gitu lah. Salah satu yang menjadi korban hari ini. Nah itu ada Bagas harusnya, cuman dia nggak masuk kalau Sabtu. Terus ada papan tulis yang nggak boleh dibaca. Lalu ini dashpad dan segala macamnya. Kita akan lihat sekali lagi karena terakhir kali gue syuting di sini nih, itu si siapa? Peto atau si Krishna itu lagi main Forza dan nggak kerja. Kita lihat kali ini ya. Oke, sekarang orangnya hilang ya. Orangnya hilang. Tadi dia main Forza di sini. Jadi sekarang dia memilih untuk tidur. Nah ini tempat dia, editor DA. Ini adalah tempatnya si desainernya Lazy Titip atau orang-orang yang sering balas DM kalian kalau gue lagi nggak balas itu kan lihat lagi live streaming. Bukannya dia ngejagain live streaming, bukannya dia ngurusin ini, dia malah menghilang. Nah ini punya nggak tahu antara dua orang ini harusnya yang ini karena kalian bisa lihat seberapa wibu dia ya kelihatan. Lalu di sini ada tempatnya Joshua ini Johannes. Ini adalah asistennya si Aldo. Nah ini adalah tempat gue yang lama. Kalau kalian ingat ini semua Milo ya dulu di sini ya. Cuman udah dipindahin gue ke atas jadi ini udah bukan tempat gue. William masih dengan tempat yang sama dan juga dashmat yang nggak akan bisa pernah kalian beli. Ini adalah Kanagawa yang pertama yang Dark Edition yang kita memutuskan untuk nggak rilis karena Kanagawa di saat itu kita revamp ulang jadi yang lain. Kalau ini tempat William biasanya ngebongkar-bongkar barang ya, biasanya dia kesini gitu, oke? Harusnya jauh jelas untuk lantai 2, lantai 1 dalam dan lantai 1 luar dan ya kita kasih spoiler tipis lagi buat Racing Cat ya. Kita pengen bikin kemeja-kemeja pantai gitu, cuman belum sempat. Maaf Cici nih berantakan, ya sama-sama nggak apa-apa. Oke, kita kembali lagi. Nah ini adalah Mbak Ala ya. Mbak Ala, apakah handphonenya boleh dikecilin suaranya Mbak Ala? Oke. Nah ini adalah Mbak yang memberikan kita makanan setiap hari. Yoi. Tapi kalau dia mau masak dia nonton YouTube dulu karena dia nggak tahu mau masak apa. Tahu aja lu. Nah hari ini kita dimasakin ada kue tiaw, capcay sama telur. Telur apa sih ini Mbak? Telur sambal. Dimasak apa? Sambal. Sambel. Dimasak sambal. Oke. Terus di situ ada rak barang yang bisa bilang very pro. Ini mostly Razer karena kita sempat disponsorin sama Razer. Jadi itu hijau semua dan beberapa kayak ada Thermaltake dan segala macamnya. Terus kulkas, tempat masak, tempat nyuci yang dicuci dan ini adalah rak dari barang yang cukup random. Jadi kayak kotak monitor PS, baju Bella Ciao, terus ada apa lagi ini namanya? Controller, topeng Borderland, barang-barang aneh aja semua di sini. Dan ini adalah rak sepatu sama ini jasnya, harusnya jasnya William kalau nggak Joshua. Itu aja untuk lantai 1, kita ke lantai 2. Sejauh ini kalian bisa melihat ya, stabilize-nya aman banget. Ini gue pakai FPV, makanya dia agak goyang mengikuti gerakan tangan gue. Kalau gue pakai yang lock follow, harusnya dia akan stay. Oke, lantai 2. Office, kalian bisa lihat ini stiker-stiker cat, kita masuk. Nah, yang pertama ini adalah tempatnya Joshua ya. Tempat sekecil ini sudah menghasilkan sangat banyak orang bacot di dalam. Dia lagi turnamen Valorant hari ini. Terus ini tempatnya Kiki-chan, kalau kalian yang demen sama Kiki dengan lesung pipinya, ini adalah tempatnya. Dulu tempat gue cuma dicuri sama kursinya, nyurinya nggak masuk akal. Terus ada Theo Sleketep, The Master of Xenoblade, Digimon, and everything yang berhubungan dengan RPG. Dia lagi, lo ngedit apa, Teh? List. Oh, list game bulan ini ya? Ya, oke. Nanti dari TLM. Terus dulu ini juga akan disekat kan? Iya nggak sih? Iya. Dulu belum disekat kan? Ini dulu kebuka juga. Sekarang disekat karena biar dingin. Papan tulis, ini aman. Ini ya udahlah, angka doang ini aman. Oke, itu harus di blur dikit, nanti di crop, tolong. AC ya kan. Nah kita akan ganggu lagi sekali lagi. Di sini nggak dikasih cabut sih harusnya, nggak dikasih cabut di sini 3 phase bakalan nggak dikasih cabut sih. Ares masih lengah di situ. Itu semua kayak juga cukup membantu sih menurut gua. Dan ini juga backroom control udah berhasil dibawa sama Hero Zero. Duh, maaf, gue nggak bisa jelasin banyak karena lagi turnamen. Yang pasti itu tadi ada meja podcast, itu yang baru, tempat syuting Aldo, rak, dan segala macam. Yang sisanya masih sama. Nah, yang tidak berkepentingan dilarang masuk.
Kita kembali lagi tuh kan, kita melihat David di sini. David di sini tidak bekerja kan? Dia ketika gue masuk dia langsung naikin sendoknya, langsung makan tuh, lihat tuh. Nih ya, bukannya bekerja, dia nonton The Boys. Ini hari Sabtu David, kita masih kerja. Tuh, kita bisa lihat David. Yubati lu di bawah tuh digantung. Tadi kita lagi syuting jadi masnya nggak berani ngomong. Oh, menanti maksud gue. Terus ya, ada Mas Andri, member baru TLM ya. Bagian TikTok, bagian nari dia, bagian nari di TikTok nih Mas Andri. Nggak bisa lihat nih ada bantal-bantal. Harusnya ruangan ini nggak berubah jauh ya, jadi kayak sama aja, kan bisa lihat tuh, sama aja. Terus ini tempat syutingnya yang sebenarnya kalau lampunya nggak nyala, neonnya nggak nyala, ini gudang ya sebenarnya. Ini ada gudang-gudang barang tuh sampai atas. Terus meja baru gue sekarang di sini. Gue juga anjing, jadi gue mencuri kursinya David. Jadi David masih pakai Fabelio sampai sekarang. Karena razernya gue ambil, karena kursi gue diambil. Sekalian, nah ini David keluar lagi. Pit, hari ini kerjaan apa, Pit? Pajak. Pajak tuh. Oke, kita akan kembali menyalakan. Nggak bisa dinyalain untuk face trackingnya. Jadi nanti kita pakai yang footage yang tadi aja ya. Bye, Pit. Oke, kita akan masuk ke lantai 3, lantai terakhir. Habis itu kita akan close. Teh, tolong ditutupin pintunya, Teh. Staff only, yoi. Lebih ke bunker ya kalau ini ya. Oke, kita naik ke lantai 3. Set. Ini ada biasa wallpaper meja buat syuting. Kalau MKB kan punya banyak banget tuh tekstur-teksturan. Nah, kita cuma punya itu. Dan nggak pernah dipakai. Nah, kan ketahuan. Lihat kan? Tidak kerja dia, malah tidur tuh, ketahuan. Gue mikir ketemu lagi nanti. Ketahuan kan tuh, lihat dia tidak kerja. Ini adalah kasur-kasur ya. Ini adalah tempat syuting TLG kalau kalian tahu ya. Kalian bisa lihat itu, ada papan gue yang dulu. Sekarang jadi apa? Tempat tidur Peto, tidak kerja. Untuk pacarnya Trisna tolong lihat ini. Lihat ini ya. Wah, pecah banget, Cok. Kalau pacarnya Peto bilang, aku tuh sibuk banget sayang, aku nggak bisa balas kamu. Lihat kerjaan dia ya. Kayak di sini ada kamar mandi. Kamar mandi di situ ada pojok mengeluarkan hasrat ya. Jadi kita pojok hasrat. Di sini ada kamar David. Gue nggak usah bahas terlalu banyak. Ini TV lama kita. Itu udah pindah ke sini. Nah, ini yang paling menarik. Ini adalah gambaran dari ruangan anak-anak e-sport zaman sekarang. Bola basket, laundry, rak, sofa, softbox, keyboard, autan, semuanya ada di sini. Rak, sampai gue nggak tahu deh ini apa aja nih. Lampu hijau, remote AC ada 2, sikat gigi, topi, semuanya ada di sini. Jadi kayak apapun yang tidak berguna kita lempar saja ke sini, oke? Kita keluar lagi. Gila, masih tidur, nggak kerja, ngapain kamu? Ngapain? Oke. Ruangan terakhir yang bisa kita bahas. Meja tahun baru. Meja yang hanya dipakai sekali setahun, yaitu tahun baru. Selain itu, Anda di atas. Di sini ada ruangannya Mbak Lah tadi. Nggak usah kita bahas ya. Ini ada, terakhir adalah kardus-kardus barang kita. Jadi kayak TV, casing, speaker, apapun itu yang kecil-kecil biasanya masuk ke situ. Apalagi ya, kursi secret lab, monitor, semua itu ada di sini. Jadi gue rasa karena ini nggak bisa putar, jadi gue stop dulu sebentar. Jadi gue putar baru habis itu gue ngomong lagi. Jadi kalau mau ngemuter tuh gampang nih, tinggal klik 3 kali, dia akan berputar. Nah, oke, kita akan putar ke sini karena tuh kan savingnya lama, savingnya cukup lama. Karena kita harus menunggu si SDR. Kabarnya savingnya lama karena filenya gede banget. Ini kalian klik 2 kali itu bisa untuk nge-stabilize, ganti mode dan segala macam. Jadi sebenarnya gue juga nggak perlu pakai ini lagi karena maksud gue ngapain gue ngerekam muka gue dengan stabilize ya. Jadi sini dong, ada sini dong. Ini nggak backlight kan, terang banget kan muka gue kan. Nah, jadi intinya barang yang satu ini tuh buat gue aman banget karena beratnya itu kayak cuman 200-an gram seingat gue. Bobotnya itu mentok bisa 280. Kalau nggak salah beratnya 26 per gram, bobotnya bisa 280, bisa dilipat dan dapat tripod kecil bawaan juga. Jadi sebenarnya enak buat dibawa kemana-mana. Ada pouchnya juga, semuanya udah include di dalam. Jadi sebenarnya ini barang sebenarnya udah cukup oke banget ya kalau kalian ngomongin kalian mau ngevlog
tapi handphone kalian nggak punya OIS, mungkin kalian pakai iPhone 8, gue nggak tahu dia punya OIS apa enggak, gue lupa. Tapi maksud gue iPhone 8, XR segala macam kan di saat itu bukan sebuah smartphone yang punya teknologi stabilize yang sebaik yang handphone sekarang. Jadi maksud gue itu udah aman banget. Tapi kalau kalian punya handphone kayak Oppo Find X5 Pro gitu ya, stabilize-nya bagus banget. Kalian bisa lihat dari vlog vlognya Megaman, itu kalian nggak nyadar tuh pakai handphone yang begini ya cuman sebagai pembantu tambahan dikit. Tapi kalau handheld itu juga udah lebih dari cukup. Tapi kalau kalian yang belum punya OS, gue rasa ini akan membantu banget. Harganya itu di sekitar 799, tapi diskon jadi 734 kalau gue nggak salah inget ya. Pokoknya di 700-an, dan gue rasa ini salah satu barang yang cukup worth it untuk kalian punya kalau kalian emang mau start content creating, mungkin ngevlog di jalanan, ngevlog di Citayam, bikin video TikTok, karena ini bisa diputer. Nih, kan bisa puter. Tuh. Jadi kalau kalian perlu hal-hal seperti itu, ini udah lebih dari cukup. So, gue rasa itu aja udah cukup jelas. Salah satu barang yang mungkin akan sering digunakan oleh anak-anak kantor kalau kita perlu bikin konten-konten vlog tipis, TikTok tipis, mini series dan segala macam ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga yang kali ini nggak ngulang lagi. Bye.